Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Zahilda Putri, dengan NIM akhir 05 dari Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, di sini dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai materi fluida statis dan konsep tekanan serta penerapannya dalam manometer. Selanjutnya langsung saja kita pada slide yang pertama. Nah, pada slide pertama ini saya tampilkan judul presentasi yang saya ambil dari beberapa subbab yang ada. Saya mengambil dua subbab. Yang pertama yaitu fluida statis dan yang kedua itu konsep tekanan serta penerapannya dalam manometer. Judul ini saya pilih karena pembahasannya itu akan saya fokuskan pada dua subbab yang saling berkaitan, yaitu fluida statis sebagai konsep dasar dan juga manometer sebagai penerapan dari konsep tekanan pada fluida statis. Nah, langsung saja kita pada slide yang kedua. Di sini berisikan dengan latar belakang dari fluida statis. Pada slide ini itu dijelaskan bahwa fluida itu merupakan zat yang dapat mengalir, baik dalam bentuk cair maupun dalam bentuk gas. Namun, dalam kondisi tertentu, fluida itu dapat berada dalam keadaan diam atau statis. Nah, pemahaman mengenai fluida statis itu sangat penting karena dia itu menjadi dasar dalam memahami konsep tekanan, khususnya dalam berbagai aplikasi teknik dan alat ukur tekanan. Langsung saja kita pada slide yang ketiga, yaitu tujuan pembahasan saya pada materi ini. Nah, kita itu membahas apa sih tujuan saya tentang materi yang saya ambil ini. Nah, tujuan utamanya dari presentasi yang saya ambil ini adalah untuk menjelaskan pengertian mengenai fluida statis. Kemudian kita memahami konsep tekanan pada fluida diam, serta kita menjelaskan prinsip kerja dari manometer. Selain itu, tujuan lainnya itu ada juga, yaitu menunjukkan keterkaitan antara fluida statis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuannya yang saya ambil. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu slide 4 mengenai pengertian dari fluida statis. Nah, fluida statis itu apa sih? Fluida statis sendiri itu adalah fluida yang berada dalam keadaan diam. Artinya, dia itu tidak mengalami aliran atau perpindahan massa. Fluida statis itu dapat berupa zat, cair, maupun gas selama tidak ada gerakan aliran, seperti yang saya sebutkan pada awal tadi. Nah, contoh dari fluida statis sendiri yang sering sekali kita jumpai itu ada air yang berada di dalam gelas, kemudian minyak dalam wadah tertutup, serta udara yang berada di dalam ruangan. Dan banyak lagi yang sering kita jumpai juga. Kemudian kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu slide 5 mengenai sifat-sifat dari fluida statis itu sendiri. Nah, di sini itu akan dijelaskan sifat-sifat dari fluida statis. Yang pertama, fluida statis itu memiliki sifat memberikan tekanan ke segala arah. Jadi, tekanan tersebut itu selalu bekerja tegak lurus terhadap permukaan bidang tekannya. Kemudian yang kedua, selain yang pertama, tekanan dalam fluida statis itu dapat diteruskan dari satu titik ke titik lain tanpa kehilangan besar tekanan. Selanjutnya kita masuk kepada slide yang ke-6, yaitu saya memberikan contoh gambar mengenai fluida statis dan hukum Pascal. Gambarnya dapat dilihat pada PPT karena sudah saya tunjukkan pada PPT di atas. Nah, pada gambar ini itu ditunjukkan beberapa hal. Yang pertama yaitu fluida yang
berada dalam bejana tertutup dengan 2 piston. Fluida tersebut itu berada dalam keadaan diam sehingga termasuk fluida statis. Nah, ketika gaya diberikan pada piston pertama, gaya tersebut itu menghasilkan tekanan pada fluida yang kemudian diteruskan ke seluruh bagian fluida. Kemudian selanjutnya ya, saya jelaskan lebih lanjut mengenai gambarnya ini. Jadi tekanan yang dihasilkan dari gaya pada piston pertama itu diteruskan secara merata ke seluruh fluidanya. Prinsip ini kita kenal sebagai hukum Pascal. Hukum Pascal itu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup itu akan diteruskan sama besar ke segala arah, begitu. Selanjutnya, next slide berikutnya yaitu hubungan gambar 1 dengan fluida statis. Jadi, hubungan gambar yang tadi saya cantumkan dengan fluida statis gitu. Di situ kita akan bahas yaitu fluida dalam sistem ini tuh tidak mengalami aliran. Fluida itu hanya berfungsi sebagai media penyalur tekanan. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa hukum Pascal itu hanya berlaku jika fluida itu berada dalam kondisi statis. Seperti itu. Kemudian selanjutnya next slide ke-8 jika tidak salah, yaitu konsep tekanan pada fluida. Nah, konsep tekanan pada fluida itu jadi di sini tekanan itu kita definisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu permukaan per satuan luas. Dalam fluida statis, tekanan itu bekerja ke segala arah dan menjadi konsep utama dalam memahami perilaku fluida diam. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk pada slide yang ke-10 yaitu tekanan hidrostatis. Dapat dilihat. Jadi kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis sendiri itu adalah tekanan yang terjadi dari akibat berat fluida itu sendiri. Jadi tekanan ini tuh semakin besar seiring bertambahnya kedalaman fluida. Nah, tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh yang pertama, ada massa jenis fluida. Kemudian yang kedua, ada percepatan gravitasi. Dan yang ketiga itu ada kedalaman fluida. Jadi seperti itu. Kita masuk pada slide berikutnya, yaitu slide yang ke-10, berisikan tentang keseimbangan tekanan. Nah, pada slide ini itu kita akan membahas mengenai keseimbangan tekanan pada fluida statis. Jadi, pada fluida statis itu, tekanan itu pada titik-titik yang berada pada kedalaman yang sama itu adalah sama besar. Jadi, prinsip keseimbangan tekanan ini tuh menjadi dasar dalam pengukuran tekanan menggunakan manometer. Jadi, dia tuh prinsip dasarnya gitu. Kemudian selanjutnya kita pada slide yang ke-12 yaitu pengertian dari manometer sendiri. Kan kita di sini menggunakan pengukurannya yaitu manometer. Nah, manometer sendiri itu apa sih? Jadi, manometer itu adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur tekanan fluida, khususnya tekanan gas atau perbedaan tekanan. Jadi, manometer itu bekerja berdasarkan prinsip fluida statis, di mana fluida di dalamnya tuh berada dalam keadaan yang diam. Selanjutnya yaitu pada slide 12 ini saya tampilkan sebuah gambar manometer U. Jadi kalian bisa melihatnya, gambar yang saya tampilkan, manometer yang berbentuk U.
Nah, manometer ini itu terdiri dari tabung berbentuk U yang kemudian diisi fluida cair. Biasanya itu air atau raksa. Salah satu ujung manometernya itu dihubungkan dengan sumber tekanan. Sedangkan ujung lainnya itu kita gunakan sebagai pembanting. Seperti itu. Kemudian next slide, kita masuk ke slide ke-13, yaitu prinsip kerja dari manometer yang kita gunakan. Nah, di sini tuh kan kita akan menjelaskan prinsip kerja manometernya. Nah, perbedaan tekanan yang ada itu pada manometer itu menyebabkan perbedaan ketinggian fluida di dalam tabungnya, tabung U yang kita gunakan tadi. Jadi fluida tuh akan bergerak hingga mencapai kondisi seimbang. Kemudian dia akan kembali berada dalam keadaan statis. Seperti itu. Kemudian slide selanjutnya yaitu hubungan manometer dan fluida statis. Di sini tuh kita akan membahas hubungan antara manometer dan fluida statis karena saya mengambil 2 subbab itu dari 4 subbab yang ada. Jadi fluida dalam manometer itu berada dalam kondisi diam saat keseimbangannya itu tercapai. Nah, perbedaan tekanan ini ditunjukkan oleh perbedaan tinggi permukaan fluidanya. Seperti itu. Kemudian slide 15 yaitu contoh penerapan yang ada. Saya di sini menampilkan beberapa contoh. Yang pertama itu manometer digunakan dalam pengukuran tekanan gas laboratorium. Kemudian ada sistem hidrolik dan sistem teknik lainnya. Jadi manometer itu sering digunakan oleh mahasiswa teknik. Seperti itu. Selanjutnya slide ke-16, keterkaitan materi. Nah, di sini tuh kita akan menunjukkan keterkaitan antara materi yang saya ambil, fluida statis, tekanan, dan juga manometer. Nah, ketiga konsep ini tuh saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi antara fluida statis, tekanan, dan juga manometer ini mereka tuh berhubungan. Begitu. Kemudian kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu kesimpulan. Jadi dapat saya sampaikan atau dapat saya ambil kesimpulan dari presentasi saya tadi bahwa fluida statis itu merupakan fluida yang berada dalam keadaan diam. Jadi fluidanya itu berada dalam keadaan diam dan tekanan itu adalah sifat utama dari fluida statis gitu. Kemudian manometer itu merupakan alat yang kita memanfaatkan prinsip fluida statis untuk mengukur tekanan. Itu kesimpulan yang dapat saya ambil. Selanjutnya penutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Emmanuel, kemudian kepada teman-teman yang mendengarkan juga. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila saya ada salah pengucapan kata atau beberapa kata yang mungkin kurang dapat difahami oleh rekan-rekan. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.